Jadi ini aku lagi di taman ya, nemenin anak aku. Sambil ini aku jalan-jalan juga. Aku mau bahas ya, ini mumpung aku keinget aku mau bahas gimana caranya menumbuhkan kepercayaan diri. Sebenarnya kalau kita percaya diri itu apapun yang kita lakukan itu kayak berasa enak aja. Terus nampak juga loh auranya kalau memang kita itu percaya diri gitu. Yang pertama ya, ini berdasarkan apa yang udah aku alami gitu ya. Yang pertama adalah kamu harus cari tahu dulu kamu itu insecure dalam hal apa. Misalnya dalam hal fisik, fisiknya tuh tentang apa, kayak gitu. Bisa diperbaiki atau enggak. Nah, misalnya kayak aku nih dulu tuh kan insecure sama tinggi badan aku. Tinggi badan aku tuh kan termasuk pendek ya, 145 cuman. Dulunya aku tuh insecure banget karena kan aku tuh pengen banget ya punya badan ideal tinggi. Terus sering banget diajakin sama teman-teman aku, terus dikatain pendek-pendek kayak gitu, cebol-cebol kayak gitu. Terus ya sampai sekarang, sampai bukan sampai sekarang, beberapa tahun yang lalu aku tuh udah kayak udah nggak ngapain lagi insecure sama hal kayak gitu. Jadi kita cari tahu dulu insecure dalam hal fisik kita itu apa, misalnya tinggi badan kah, berat badan kah. Kalau kamu insecure-nya tinggi badan kayak aku kan, ibaratnya kalau udah umur segini itu kalau mau diperbaiki juga udah nggak bisa gitu kan. Jadi ya kamu harus legowo, menerima diri kamu apa adanya. Jadi kamu harus apa ya, menerima dulu diri kamu sendiri itu gimana gitu. Tapi kalau misalnya kamu insecure-nya tuh dalam hal berat badan, kalau berat badan tuh kan masih bisa diperbaiki ya dengan diet, terus olahraga kayak gitu. Terus kalau misalnya kamu insecure kayak hidung gitu ya, hidung kurang mancung gitu, itu ini ibaratnya nggak bisa dirubah gitu ya. Ibaratnya itu mengubah ciptaan Tuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengubah itu, menurut aku ya, ini menurut pendapat aku, kayaknya kalau kamu menerima apa adanya itu lebih baik gitu sih menurut aku ya. Yang kedua, kalau kamu udah cari tahu apa insecure kamu, baru deh kamu perbaiki. Selagi itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau nggak bisa diperbaiki, kamu harus menerima gitu, legowo, menerima diri kamu itu apa adanya. Ya Allah itu udah ciptakan kamu seperti ini, ya udah kamu terima gitu, nggak usah protes, nggak usah apa gitu. Tapi selagi masih bisa, selagi kalau nggak bisa diperbaiki ya, tapi kalau bisa diperbaiki kayak aku bilang tadi, berat badan, terus juga yang mungkin yang masih bisa diperbaiki gitu ya, diperbaiki gitu dengan cara diet, atur pola hidup sehat, olahraga seperti itu. Terus yang ketiga adalah menurut aku nih ya, kamu harus asah skill lagi gitu ya. Ibaratnya biasanya kalau orang yang nggak pedean itu biasanya karena dia merasa dia tuh kurang pintar dalam hal apapun, kayak merasa dia tuh belum menguasai dalam satu bidang. Jadi kalau misalnya kamu belum menguasai dalam satu bidang, ya udah diperbaiki gitu, skill kamu ditambah lagi dengan cara belajar, nonton YouTube kayak, atau les kayak, atau lain sebagainya kayak gitulah. Jadi menurut aku ya, kalau kita tuh rasa kita tuh punya pengetahuan, kita tuh kayak lebih pede gitu loh. Misalnya kamu punya pengetahuan dalam hal ini, kamu kayaknya untuk berbincang kepada orang lain, untuk kamu berjalan aja tuh kelihatan aura kalau kamu itu memang benar-benar percaya diri gitu. Terus yang keempat ya, menurut aku ini agak kontroversial ya mungkin, tapi ini menurut pengalaman aku pribadi gitu ya. Kamu harus punya penghasilan. Jujur, namanya uang itu memberikan kayak, nggak munafik ya, itu kayak memberikan kedamaian gitu ya. Karena kalau kita punya uang kayak merasa aman aja gitu kan, kalau misalnya ada kebutuhan mendadak pun kita punya uang, jadi kayak lebih aman. Jadi makanya waktu itu ya, karena aku insecure itu ya karena aku nggak punya penghasilan sendiri ya. Memang yang kerja itu kan suami aku, tapi aku nggak apa ya, kayak udah nggak ini loh, nggak menghasilkan. Jadi waktu itu aku jualan online waktu itu, terus aku juga nyambi sebagai tiktokers, sebagai afiliator gitu ya, untuk jualan di TikTok waktu itu. Terus juga aku jualan skincare juga, jadi banyak macam. Jadi aku berusaha untuk menambah isi rekening aku gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak gini loh, misalnya kalau kita punya uang, punya tabungan, kita tuh kayak ngerasa aman, kayak ngerasa safe gitu aja loh. Jadi kalau misalnya menurut aku ya, kalau kita punya uang itu kayak kita lebih nyaman, lebih aman gitu sih menurut aku ya, kayak gitu. Tapi mungkin ini agak kontroversial, tapi coba deh kalian komen di bawah ya. Menurut kalian ini pendapat aku yang nomor 4 ini gimana gitu. Terus yang kelima, yang terakhir menurut aku nih, lingkungan ya. Cari teman yang bisa mendukung kamu untuk terus berkembang gitu. Jangan cari teman yang ketika kamu tuh berkembang dia tuh iri, terus menjatuh-jatuhkan kamu. Jadi kamu kayak nggak ngerasa pede gitu, nggak disupport ketika kamu melakukan peningkatan dan pengembangan diri gitu. Menurut aku gitu sih. Jadi selama aku yang dulunya insecure itu adalah dengan cara menambah circle pertemanan yang baik-baik. Misalnya ada orang gitu kan yang posting suatu hal yang positif, itu aku coba belajar
komen-komen kayak gitu jadi untuk melakukan pendekatan secara tidak langsung gitu ya. Terus aku juga sering posting-posting tentang apa yang menurut aku itu bermanfaat gitu ya, apa yang menurut aku tuh udah aku lakuin dan itu bekerja di aku share juga ke orang lain, siapa tahu itu juga bermanfaat dan orang mengalami struggle yang sama gitu. Jadi aku share, nah dari situ biasanya orang banyak yang relate gitu kan, terus orang komen-komen akhirnya berteman gitu, jadi punya circle-circle yang mendukung untuk perkembangan kita gitu. Keenam adalah self love ya, mencintai diri sendiri. Itu tadi 6 ya yang bisa aku share ya, karena itu menurut pengalaman aku pribadi dan itu works gitu di aku. Jadi mudah-mudahan apa yang aku sharing ini ya bermanfaat untuk kalian yang kalian mungkin struggle sama kepercayaan diri. Walaupun kalian udah menikah, kalian harus tetap pede ya guys gitu. Jadi kalau kita pede tuh bakalan auranya tuh beda, dan kalau kita pede dan kita nggak insecure itu kita bakal menarik hal-hal yang lebih baik lagi, menarik teman yang secure. Ini aku sharingnya tuh sambil jalan-jalan gitu karena tadi teringat gitu kan. Ini juga sambil gendong anak aku nih, dia sambil tidur nih. Tuh. Ya gitu aja guys, ya jangan lupa ya komen deh kalian ya apa yang mau di apa namanya bahas-bahas di kolom komentar. Jangan lupa like juga deh video ini ya, dan share, mana tahu ada orang yang juga ngalami struggle yang sama, jadi biar bisa bermanfaat video ini ke orang banyak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.